Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya di channel Sid Office. Kali ini kita akan belajar terkait dengan SOP, penyelidikan dan pelaporan kecelakaan. Ada penyelidikan dan pelaporan. Nanti diselidiki dulu, dilaporkan terkait dengan kecelakaan. Oke ya. Langsung kita bahas tentang pendahuluan. Awalan di sini tentang perusahaan, PT Hidayat memiliki komitmen dalam menjamin pemenuhan aspek keselamatan dan kesehatan kerja untuk seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas di lingkungan PT Hidayat. Komitmen tersebut diwujudkan dengan pelaksanaan dengan program pengendalian bahaya dan risiko serta pencegahan kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Hidayat. Salah satu perwujudan dari komitmen tersebut adalah dengan pelaksanaan program investigasi, pencatatan, dan pelaporan kecelakaan. Program investigasi atau penyelidikan kecelakaan kerja dilaksanakan melalui beberapa kegiatan. Yang pertama, penanggulangan kecelakaan. Kita harus pencegahan atau penanggulangan ya. 2, penyelidikan dan analisis ya. 3, pencatatan pelaporan. Jadi ada penyelidikan dan analisis. Penyebabnya kenapa nih gitu ya. Terus lagi ada pencatatan pelaporan kecelakaan kerja sehingga diperoleh tindakan pencegahan terjadi kecelakaan kerja di waktu mendatang. Supaya apa? Supaya kecelakaan ini tidak ada atau pencegahan kecelakaan ini diberlakukan. Tujuannya untuk apa? Pertama adalah petunjuk pelaksanaan ini bertujuan untuk pertama menjelaskan petunjuk pelaksanaan pelaksanaan penyelidikan kecelakaan. Jadi fungsi dari SOP ini adalah untuk petunjuk pelaksanaan penyelidikan, pelaporan kecelakaan, insiden dan kecelakaan hampir celaka gitu ya. Memastikan bahwa upaya penyelidikan, pelaporan, pencatatan, serta analis penyebab terhadap kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan PT Hidayat telah diimplementasikan dengan baik dan benar. Memastikan bahwa semua tindakan perbaikan, pencegahan, dan penanggulangan kejadian kecelakaan di lingkungan perusahaan telah diimplementasikan dengan baik dan benar. Memastikan bahwa telah dilakukan pengawasan, memastikan bahwa telah dilakukan pembelajaran tentang kejadian kecelakaan, pencegahan, dan untuk pencegahan terulangnya kembali waktu mendatang. Supaya apa? Supaya mencegah terulangnya kembali di waktu yang akan mendatang. Misalnya sekarang kecelakaan nih gara-gara A, ya besok-besok nggak ada tuh gitu ya. Nah itu dia pencegahan. Kalau awal-awal sih ya perusahaan ya wajar. Ada kecelakaan. Prosedur, oke, ruang lingkupnya. Petunjuk pelaksanaan ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut. Pertama, penyelidikan dan pelaporan kecelakaan kerja. Berupa kecelakaan insiden atau near miss ya, yang terjadi di lingkungan PT Hidayat yang berlokasi di Cibitung, Bekasi. Kejadian tersebut dapat mencakup kecelakaan yang terjadi dapat menimpa manajemen, karyawan, para pemangku kepentingan, atau tamu. Kejadian tersebut dapat mencakup kecelakaan yang terjadi dapat menimpa semua orang gitu pada dasarnya ya. Pengunjung, pengguna, lahan, dan seterusnya yang ada di lingkungan PT perusahaan atau ya. Kecelakaan kerja yang terjadi dapat menimpa pihak-pihak di atas pada ruang lingkup yang tadi ya, ada manajemen, karyawan, pemangku kepentingan, dan seterusnya. Pada ruang lingkup kegiatan produksi serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak luar seperti kegiatan kontraktor, baik aktivitas pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan kegiatan tamu maupun kegiatan outbound dari luar gitu ya. Definisinya kecelakaan kerja yang dimaksud dalam prosedurnya adalah semua kejadian kecelakaan yang terjadi dalam dan menimpa pada aktivitas dan pihak-pihak terkait yang disebutkan pada ruang lingkup pertama ya tadi ya. Artinya kecelakaan kerja yang di sini adalah satu perusahaan tadi, di perusahaan. Kejadian hampir celaka atau near miss adalah peristiwa atau kejadian yang hampir membuat seseorang mengalami kerugian atau injury. Insiden itu kecelakaan ya. Kejadian yang dapat menjadi dimanapun, terutama tempat kerja yang dapat menyebabkan kerugian atau injury terhadap orang ataupun properti termasuk near miss. Oke ya. Kecelakaan ringan ya. Ini definisinya yang mengakibatkan seorang mengalami luka ringan. Kecelakaan berat
mengalami luka berat, kecelakaan fatal ya, bahkan meninggal dunia. Fatal ya. Seorang mengalami cacat atau bahkan meninggal dunia. Kejadian bahaya ini lebih ke ancaman bom, bencana alam dan seterusnya. Ini lebih ke kejadian bahaya. Kita nggak tahu kejadian-kejadian berbahaya itu, karena memang kejadian berbahaya itu kita tidak tahu, tidak terduga gitu kan. Pengawasan lapangan ya, ini penting. Seorang bertugas memberi instruksi dan mempunyai otoritas di lapangan, mempunyai kebijakan ya. Pertolongan pertama ada first aid ya, adalah perawatan kecelakaan ringan yang dapat diaplikasikan oleh seorang yang memenuhi syarat untuk menangani seseorang atau beberapa orang yang terluka di tempat kerja. Pertolongan pertama ya, jadi ada tim kliniknya lah ya untuk perawatan kecelakaan ringan yang dapat diaplikasikan oleh seseorang untuk memenuhi syarat untuk menangani seseorang ya atau beberapa orang yang terluka di tempat kerja. Penanganan itu. Jenis kecelakaan yang mungkin terjadi di lingkungan perusahaan, yang pertama adalah terjatuh dari ketinggian ya karena proyek gitu ya, atau enggak terpleset, tersandung, terjepit, terpotong, tergores, tertimpa bahaya di atas kepala ya tadi seperti ada batu dan seterusnya. Tergores ya, tergores itu misalnya ada tajam ketika kita lewat tergores. Kan enggak tahu ya. Menabrak benda diam bergerak, misalnya ada benda bergerak kita nggak tahu kan, nah itu bahaya juga. Tertubruk benda bergerak ya seperti udah itu jalannya kita malah diem di situ, udah ketendang gitu. Percikan logam ya, misal sedang ada pemotongan besi gitu kan kelihatan tuh, atau enggak pengelasan, berbahaya juga kan, atau safety itu. Percikan bahan kimia apalagi terkait ini, kimia ini berbahaya. Tersengat listrik, apalagi listrik ya, karena memang setiap proyek pasti ada listrik ke sana. Cuman ya itu dia, kita harus mengikuti aturan-aturan yang ada di perusahaan. Tenggelam, kebakaran, ledakan bisa aja terjadi. Apalagi waktu itu di perusahaan itu sampai adanya kebakaran ya, itu apa dari mana K3-nya ya, namanya juga resiko ya, kita nggak tahu sampai perusahaan itu amblas. K3-nya gimana nih gitu ya, kok diem aja ketika ada kebakaran, nggak kesentuh apa gimana, nggak kelihatan. Terus lagi ada ledakan itu ya, ledakannya itu yang dahsyat itu, wah itu di PT apa waktu itu, apalagi di gas tuh ya. Contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang sangat riskan terkait dengan terkait dengan K3 ini gitu. Jadi harus menetapkan K3 ini dengan sekuat-kuatnya gitu. Ya tadi perusahaan proyek, terus lagi perusahaan PT juga termasuk tuh. Ya, tadi perusahaan perusahaan LPG gitu ya. Kalau salah sedikit meledak, amblas semuanya gitu kan. Itu K3 harus berjalan. Terus lagi perusahaan di SPBU gitu ya, ada aja tuh yang kebakaran gitu ya. Dan seterusnya itu K3-nya. Harus ditekankan lagi gitu ya kepada si karyawan pada dasarnya, saat pengunjungnya juga. Kalau di di pom gitu ya, pom bensin kan kita bukan menangani motornya aja, mengisi bensinnya aja, tapi kita juga harus menangani orangnya gitu. Jangan sampai dia ngerokok di depan pom bensin meledak yang ada gitu ya, apalagi nyalain bensin gitu. Kenapa di pom bensin itu kita harus matikan motor, kita juga harus mematikan rokok kalau memang kita perokok gitu ya, untuk kita mencegah gitu. K3-nya itu fungsi. Nah, karena ini konteksnya adalah penyelidikan dan pelaporan, kita bahas nanti gitu ya. Oke ya. Dasar hukumnya ialah Undang-Undang Nomor 1 tentang Keselamatan Kerja, dan Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung ya. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Jadi ada 3 aturan atau undang-undang yang kita ikat, yang kita laksanakan gitu ya. Peran dan tanggung jawab ya. Pemimpin puncak ya, pimpinan puncak ya, manajemen top lah gitu ya. Memastikan bahwa prosedur telah dilaksanakan. Itu dia. Jadi pegawai-pegawai itu harus melaksanakan K3. Memastikan bahwa kecelakaan yang terjadi telah diinvestigasi, karena memang ini konteksnya tentang investigasi dan pelaporan. Ya ini harus memastikan semua yang kecelakaan itu harus terinvestigasi. Kenapa nih penyebabnya gitu ya? Oh gara-gara ini nih meledak gitu misalnya.
Memastikan bahwa tindakan perbaikan telah diimplementasikan, perbaiki, kuatkan. Gitu kan, kita nggak tahu kan musibah seperti itu. Pimpinan unit kerja, pemimpin unit kerja. Memastikan bahwa prosedur telah dilaksanakan tadi ya, prosedurnya sesuai. Diinvestigasi juga ya. Celakanya dari mana nih? Investigasi dulu, mana ini gitu ya. Tindakan perbaikan telah diimplementasikan, ya. Tindakan perbaikan, perbaiki gitu kan. Cari orang luar, perbaikan di sana. Misalnya mobil remnya blong atau mati, businya nggak ada atau rusak ya, itu kan apalagi kalau ditambang gitu ya. Itu kan bagian dari K3 juga. Keselamatan. Kalau remnya nggak ada, blong, mati orang gitu kan. Apalagi mobilnya gede-gede pula. Bisa kelindas manusia, mati berapa puluh ribu orang gitu sekali kelindas gitu. Banyak gitu, gede-gede itu mesinnya. Enggak mobil-mobil kayak 100 cc gitu ya. Ya 100 cc mah kapan dapat duitnya gitu kan. Apalagi kalau tambang. Memastikan bahwa pemimpin lapangan memastikan bahwa prosedur telah dilaksanakan oleh para karyawan, memahami gitu ya. Melakukan investigasi dengan segera dan secara menyeluruh. Investigasi itu satu-satu gitu ya. Memberi laporan investigasi kecelakaan, kalau memang ada kecelakaan langsung laporkan. Memberikan pelatihan metode dan teknik investigasi ketika diminta. Investigasi gitu ya. Pengawasan kontraktor dan pemangku kepentingan. Nah, ini ya. Kontraktor ini adalah orang eksternal, dia yang bekerja samai ya, dengan perusahaan kita misalnya. Nah, kontraktor ini harus sesuai dengan prosedur yang ada ya, terkait dengan pekerjaan mereka gitu ya. Mengisi laporan kecelakaan yang diberikan pada pimpinan lapangan. Nah, ini juga ketika ada yang kecelakaan langsung kasih laporan. Berikan laporan itu kepada pimpinan lapangan. Nah, ini ada juga pengawas lapangan. Mengawasi kejadian-kejadian yang terjadi di lapangan dan memastikan bahwa tindakan perbaikan diimplementasikan dan dikomunikasikan kepada semua pihak terkait. Nah, ini udah diperbaiki, ini disampaikan. Jadi ketika memang ada kejadian-kejadian dan hal-hal yang ini langsung keluar saja gitu ya. Jadi penyampaian informasi itu penting ketika pekerjaan kita di lapangan gitu kan. Karena pekerjaan kita ketika kita di lapangan, masuk lapangan adalah peralatan yang musuh kita. Bisa aja dia jadi musuh kita yang biasanya menjadi tombak untuk kita bekerja. Contoh, ketika kita kerja di proyek bata, kita angkutin bata, kita taruh di atas. Ketika kita jadi musibah, bisa aja bata itu jatuh ke kita. Gitu. Itu dia. Terus serta dalam investigasi ketika kecelakaan terjadi. Terus serta mengisi formulir laporan kecelakaan. Finder witness sanksi ya. Nah, kita harus ada sanksinya juga, melaporkan adanya kejadian kecelakaan insiden maupun near miss kepada pengawas lapangan. Ada saksi nih, oh ini betul dia tadi jatuh dari tangga karena tangganya rusak. Nah, ini saksi yang dibutuhkan kepada pengawas ya. Dia insiden maupun near miss kepada pengawas, melaporkan kepada pengawas atau supervisor atau pihak terkait segera mungkin ketika terjadi kecelakaan. Jangan sampai didiamkan, apalagi nggak diurusin gitu ya. Mengikuti petunjuk dan diberikan oleh supervisor. Mengisi formulir kelaporan kecelakaan. Kalau memang fatal tadi kan ada perawatan pertama. Kalau memang udah dirawat pertama langsung dilarikan ke rumah sakit. Kalau memang nggak bisa gitu ya. Kalau tingkat dari kecelakaan itu berisiko gitu ya. Pelatihan. Nah, ini juga ada penting nih pelatihan. Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program ya bekerja, setiap pihak yang terlibat harus mendapatkan pelatihan. Yang pertama, pelatihan tingkat dasar mengenai pelatihan tentang petunjuk penyelidikan plan pelaporan kecelakaan. Penyelidikan, ya, diselidiki dan dilaporkan. Pelatihan mengenai analisis penyebab kecelakaan, root cause analysis, gitu. Mencegah kecelakaan, accident prevention. Nah, itu dua pelatihan ini itu sangat penting ya, karena memang apalagi pelatihan mengenai analisis penyebab kecelakaan dan pencegahan. Pencegahan ini harus penting, sangat penting untuk memberikan wawasan kepada para pegawai gitu kan. Tata cara petunjuk pelaksanaan. Nah, prosedurnya ya. Wah, banyak sekali ya. Oke,
pelaksanaan, kita coba. Cara petunjuk pelaksanaan. Oke, prosedur penanggulangan kecelakaan saat setelah kejadian kecelakaan. Ini ketika setelah kejadian. Setelah kejadian kecelakaan. Periksa lokasi kecelakaan dan catat semua informasi seperti posisi korban ketika terjadi kecelakaan. Seperti apa kondisinya sebelum ketika terjadi kecelakaan, sebelum kecelakaan. Posisi korban ketika terjadi kecelakaan. Posisinya di mana nih? Posisinya bagaimana? Kok bisa terluka gitu ya. Peralatan kerja atau bahan-bahan yang digunakan. Bahannya apa saja nih yang dia gunakan? Misal nih peralatan kerjanya. Oh dia pakai tangganya yang udah kumuh, udah retak, udah kurang bagus, kurang layak lah. Perlengkapan keselamatan yang digunakan. Perlengkapannya apa aja? Bajunya dia menggunakan baju safety enggak? Oh enggak ya, bahaya lah kata. Kondisi lingkungan di sekitar lokasi kecelakaan, misal bersih atau tidak. Bersih enggak? Oh licin di sini ya jelas. Barang tertata rapi atau berantakan dan lain-lain. Kondisi cuaca, bagaimana cuacanya? Oh hujan ya jelas hujan. Tingkat percahayaan kebisingan. Di sini berisik enggak? Wah iya katanya di sini. Cahayanya gimana? Wah cahaya ngerobot mata gitu ya. Jadi cahayanya langsung ke mata gitu ya. Jadi agak buram lah gitu ya. Terus lagi prosedurnya, kumpulkan data-data informasi, prosedur dan peraturan kerja di area tersebut. Apa prosedur di area tersebut? Jadi kita harus ada aturan di situ. Aturannya apa? Menggunakan baju safety. Terus lagi ada peringatan bahwasan di situ licin kalau memang licin. Terus lagi gunakan peralatan yang bagus. Itu sebagai saran, aturan. Ketika melanggar ya konsekuensi dia gitu kan. Perawatan dokumen peralatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Perawatan dokumen dan peralatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Perawatan dokumennya mana nih? Wah ini misalnya mobilnya itu udah nggak diganti nih. Remnya udah lama hampir setahun gitu. Apa 15 tahun. Wah iyalah ngaco itu namanya. Misal kalau pakai mobil terus malah nggak ada remnya, blong sehingga kecelakaan gitu ya. Mengambil foto atau gambar kejadian dan korban. Ambil fotonya, track gitu ya. Kejadian dan korban. Korbannya apa nih gitu. Wawancara korban, saksi, supervisor atau pegawai di area kerja di mana kecelakaan terjadi ya. Wawancara tuh korban, saksi, supervisor atau pegawai di area kerja yang terjadi kecelakaannya. Oh ini di mana, bagaimana awalnya dan seterusnya. Banyak sekali. Tanya. Melakukan wawancara terhadap pihak-pihak di atas mengenai deskripsi dan kronologinya. Kronologinya seperti apa sih tadi? Tadi itu dia bawa tangga, sementara tangganya itu sudah karatan, retak. Nah, iya. Oh, di situ. Jadi kita harus perbaikin tuh. Masa iya sih ada yang retak atau enggak? Ini masih bagus cuma ada patah sedikit tadi tuh katanya. Karena bobotnya kali terberat dan seterusnya. Lakukan interview secara terpisah. Lakukan interview kepada tadi korban, saksi, supervisor supaya suaranya nggak sama gitu. Yakin bahwa investigasi dilakukan untuk menghindari kecelakaan yang sama terulang kembali. Investigasi itu bertanya, menanyakan terkait dengan bagaimana kondisinya, seterusnya awalnya seperti apa, kronologinya seperti apa, itu investigasi. Lebih ke wawancara, menggali informasi itu investigasi. Analisis dan data penyebab. Apa saja sih penyebabnya gitu ya. Tentukan faktor penyebab langsung kecelakaan. Kenapa nih kok bisa jatuh? Penyebabnya apa gitu. Faktor penyebab dasar kecelakaannya apa gitu. Memberikan rekomendasi pencegahan kecelakaan baik bersifat tindakan, korektif atau jangka pendek maupun perbaikan terhadap sistem kerja secara keseluruhan. Rekomendasi ini meliputi pihak yang bertugas melaksanakan rekomendasi dan target waktu penyelesaian. Memberikan rekomendasi pencegahan kecelakaan baik bersifat tindakan korektif jangka pendek ya. Nah, kita memberikan rekomendasi pencegahan supaya tidak terjadinya kecelakaan seperti itu. Tindakan pemberian pertolongan pertama, the first aid tadi. Petugas di lapangan dan saksi memberikan pertolongan pertama apabila diperlukan. Petugas di lapangan nih dan saksi memberikan pertolongan. Kadang mereka bawa kalau memang belum ada timnya, kalau tim unit klinik. Tapi kalau ada langsung mereka bawa timnya, bawa ke unit klinik. Langsung di sana nanti diproses, diberikan pertolongan pertama gitu ya.
Kalau nggak bisa, kita larikan rumah sakit. Pimpinan di lapangan mengawasi dan mendampingi tindakan pemberian pertolongan. Tindakan pemberian pemimpin di lapangan mengawasi dan mendampingi tindakan pemberian pertolongan terhadap korban sampai korban dinyatakan telah selesai diberikan pertolongan. Jangan sampai, bawa ke sana, diam aja, dia harus dampingi supaya kita nggak tahu ada musuhnya di situ, ada cekcok di sana dan seterusnya, bahaya seperti itu. Kita harus ikutin, kita awasi. Pengawas lapangan memberikan pertolongan pertama apabila diperlukan. Ya. Ketika memang kondisi kesehatannya udah ini, bawa ke klinik atau enggak dibawa ke rumah sakit. Tindakan lanjutan kecelakaan sedang sampai fatal, ya. Tindakan lanjutan untuk kecelakaan sedang sampai fatal. Ada rasio, bukan rasio sih, ini lebih ke intensitasnya. Kecelakaannya di fase mana nih? Ada sedang sampai fatal. Petugas lapangan saksi memberikan pertolongan pertama kepada korban sebisa mungkin dan memberitahukan perihal tindakan keparahan korban kepada pengawas lapangan. Petugas lapangan, saksi atau siapa ada? Pak petugas atau Pak pengawas, ini ada pegawai kita yang sakit, ya. Tadi jatuh atau tadi terpental, tadi jatuh ketika lagi jalan, licin karena jalannya, gitu. Sementara ini kondisinya sangat riskan, gitu ya. Nah ini, beritahukan perihal tingkatan keparahannya. Bahaya nih. Pemimpin di lapangan mengawasi dan mendampingi tindakan memberikan pertolongan terhadap korban sampai korban dinyatakan telah selesai diberikan pertolongan. Sampai diberikan. Pengawas lapangan, jika tingkat keparahan korban tidak bisa diatasi dengan pertolongan pertama, maka pengawas lapangan dapat merujuk ke klinik atau ke rumah sakit lah ya. Kalau memang nggak ada klinik di dalamnya, maka kita langsung rujuk ke klinik, ke luar, atau enggak ke rumah sakit. Biasanya sih ada sih ya setiap perusahaan, apalagi proyek. Dokter klinik memeriksa dan memberikan pertolongan kepada korban. Apabila tidak bisa diatasi oleh dokter klinik, maka korban merujuk ke rumah sakit terdekat. Prosedur pelaporan pencatatan kecelakaan dan tindakan lanjut ya. Prosedur pelaporannya dan pencatatan kecelakaan. Tindakan lanjut, petugas di lapangan, saksi melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang berlaku, mengimplementasikan aksi tindakan lanjutan sebagai tindakan pencegahan dan perbaikan pada masa yang akan datang. Jadi lebih ke ada evaluasi ya, koreksi. Pemimpin di lapangan melakukan evaluasi terjadi kecelakaan, meminta diadakan rapat rutin maupun khusus sebagai evaluasi dan tindakan lanjutan sebagai upaya pencegahan perbaikan. Ini rapat rutin seminggu sekali, seminggu 2 kali, Bapak. Untuk apa? Untuk membendung suatu hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya tadi tempat-tempat yang sudah riskan, sudah mau berbahaya, masih didiamkan. Bahaya lah ya. Mengawasi pelaksanaan tindakan pencegahan dan perbaikan. Oke, ini mengawasi pelaksanaan tindakannya. Tindakan pencegahan ya. Jangan sampai itu udah licin ya, masih aja dipakai, harus ada keterangan bahaya licin. Terus lagi jangan lewat sana, lewat sini, bisa seperti itu. Atau diperbaiki, gitu ya. Pengawas lapangan mengimplementasikan aksi tindakan lanjut sebagai tindakan pencegahan dan perbaikan pada masa yang akan datang. Pengawas lapangan itu mengimplementasikan aksi tindakan lanjut ya untuk yang akan datang pada dasarnya tadi. Ini licin, bisa kita perbaiki atau kita alihkan dulu jalan yang lain. Mengawasi secara langsung pelaksanaan tindakan pencegahan dan perbaikan lapangan. Memberikan petunjuk untuk tindakan yang harus dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kepada petugas lapangan. Pelaporan kejadian dan hasil penyelidikan kecelakaan harus mengacu pada panduan teknis penyelidikan dan pelaporan kecelakaan serta menggunakan formulir laporan kejadian kecelakaan yang dan laporan penyelidikan kecelakaan lampiran 1, 2, dan 3. Pembelajaran setiap kejadian kecelakaan yang terjadi di lingkungan perusahaan setelah didapatkan hasil analisis investigasi kejadian, maka untuk pembelajaran setiap pihak harus disosialisasikan melalui training, pertemuan rutin pada masing-masing unit kerja, publikasi oleh personalia, pembahasan dilakukan pada tingkat pemimpin unit kerja, tingkat pemimpin puncak pada pertemuan rutin atau bulanan. Apapun materi yang disosialisasikan adalah gambaran mengenai kejadian kecelakaan serta
disertai dengan penyebab dan tindakan yang diambil untuk pencegahan kecelakaan di waktu yang akan datang dan perbaikan kelanjutan. Oke, sebenarnya kita udah bahas banyak hal ya terkait dengan investigasi SOP atau prosedur investigasi dan laporan kecelakaan. Namun ketika kita bayangkan, ketika kita lihat di film atau enggak jangan film deh, ketika kita lihat di bedah rumah ya, biasanya ada tuh di TV ya, televisi. Sebelum mereka bekerja ada namanya briefing dulu, berbaris dulu, mengingatkan menggunakan pakaian safety supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Soalnya mereka tugasnya banyak, merobohkan bangunan, ya. Kita nggak tahu di bawah itu ada beling, di bawah itu ada ada paku gitu ya. Atau di atas itu ada apa sehingga takutnya kena kepala, kan aman seperti itu. Gitu. Terus lagi ketika pembangunan juga tetap menggunakan pakaian safety gitu ya. Misal sepatu bot, baju tebal, kuat gitu ya. Terus lagi pakai topi safety gitu ya. Oke, itu gambaran kecilnya ketika pembangunan rumah. Ya. Oke, teman-teman, sedikit terkait pembelajaran terkait dengan prosedur penyelidikan pelaporan kecelakaan. Ya. Oke, teman-teman, itu saja terkait dengan pembelajaran K3 ini. Mungkin kita akan lanjutkan di video-video yang akan datang karena waktu kita udah mepet di penghujung, maka kita akhiri demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.